Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Meisandri dengan NIM 191410010 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Nilwani SAG MPDI. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan teknologi itu semakin pesat, maka tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat diperhatikan. Maka dari itu, diadakannya dengan pembaharuan pendidikan, yang juga disebut dengan inovasi pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis dari 3 sekolah terdekat saya, yaitu yang pertama adalah sekolah SDN 12 Pemangkat, yang kedua adalah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Singkawang, dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas. Nah, sekolah yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri 12 Pemangkat. Pada sekolah ini saya temukan yaitu inovasi pendidikan berbasis multimedia pembelajaran dengan menggunakan LCD proyektor. Nah, inovasi pada sekolah ini yang telah dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 Pemangkat ini adalah penggunaan media LCD proyektor, di mana inovasi ini mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah, yaitu SD. Karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Nah, selain mereka mendapatkan ilmu, mereka pun belajar dengan senang hati. Terlebih, keinovasi ini mengharuskan pengajar untuk memberikan pembelajaran melalui media, di mana hal ini mendukung oleh inovasi tersebut untuk membuat para peserta dapat lebih memahami materi yang diberikan. Nah, pada LCD proyektor ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah suasana belajar sangat menyenangkan dan asyik, sehingga materi sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Dan kelebihan yang kedua yaitu mengikuti standar pendidikan dengan tujuan pendidikan di Indonesia akan terus berkembang. Pendidik dan peserta didiknya dalam menggunakan teknologi. Nah, selain memiliki kelebihan, LCD proyektor ini juga terdapat kekurangannya. Yang pertama adalah tayangan LCD proyektor ini hanya menyajikan komunikasi satu arah. Artinya peserta didik tidak bisa langsung bertanya dan menunggu pendidik itu untuk menjelaskannya lagi. Yang kedua adalah menjadikan pendidik malas, kurang kreatif dalam mengembangkan materi karena hanya mengandalkan materi yang sudah tersedia di aplikasi YouTube. Nah, biasanya di kelas menggunakan LCD proyektor, anak-anak lebih semangat dalam belajar karena ditayangkan secara langsung. Namun, juga menjadi kekurangan bagi pendidik untuk berkreasi dalam memberikan media pada anak-anak, karena biasanya pendidik hanya menampilkan apa yang sudah didapatkan di Google atau di YouTube. Oke, itu adalah salah satu inovasi dalam Sekolah Dasar Negeri 12 Pemangkat. Kemudian inovasi yang saya cari lagi di Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Singkawang. Nah, inovasi yang saya dapatkan di sini, mereka mengembangkan sekolah dengan pendidikan berbasis kompetensi. Nah, jarang-jarang pondok pesantren menggunakan Kemendikbud, peraturan Kemendikbud yang biasanya memberatkan untuk pesantren.
Nah, di sini mereka melaksanakan salah satu tugas dari Kemendikbud, yaitu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, tujuan dari ANBK ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ANBK. Nah, ANBK itu adalah program evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek sebagai ganti dari ujian nasional berbasis komputer. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan literasi bagi peserta. Melalui ANBK ini dapat untuk mengetahui sampai mana kemampuan dari literasi pembaca setiap peserta. Nah, hal ini tentu dapat memberikan berbagai bahan dari evaluasi untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi masing-masing dari berbagai peserta. Nah, kembali lagi di ANBK itu di tingkat MA di Ibnu Taimiyah ini, konsep inovasi ini menggunakan pengukuran dalam kompetensi para peserta didiknya, di mana tolak ukur yang baik apabila peserta didik dapat menguasai materi atau pembelajaran bukan terletak kepada jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh peserta didik di sekolah maupun di kampus. Inovasi ini dianggap sebagai perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, di mana sebelumnya budaya sekolah tidak begitu. Selain itu, inovasi ini pun berfokus mengatasi kekurangan dari metode atau sistem pendidikan tradisional. Nah, biasanya di pondok pesantren itu menggunakan pendidikan tradisional, yaitu pendidikan yang hanya ditujukan di pesantren tersebut. Misalnya tidak menggunakan sekolah formal. Nah, kali ini pondok pesantren yang saya temui menggunakan sekolah formal, yaitu ada MTS atau SMP-nya dan menggunakan MA atau aliyah. Nah, dari ANBK ini menjadikan kesimpulan sekolah ini ingin berkembang pesat dengan mengetes dulu bagaimana apa saja sih yang kurang dari sekolah ini dengan menggunakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, itu salah satu inovasi yang saya dapatkan dari sekolah ini. Yang ketiga adalah sekolah Man Insan Cendekia Sambas. Nah, pada sekolah ini sangat banyak inovasi yang saya temukan, namun saya hanya menyampaikan satu inovasi, yaitu inovasi e-learning. Nah, jika dahulu materi pembelajaran hanya dapat diterima melalui buku saja, maka berbeda dengan zaman sekarang, di mana sudah ada inovasi bernama e-learning, di mana para peserta didik dapat mengakses mata pelajaran melalui internet, selama ada listrik bagus dan jaringan internet yang bagus. Nah, pada gambar ini, siswa Man IC sedang melaksanakan penilaian akhir semester dengan menggunakan e-learning. Di dalam e-learningnya sudah terdapat soal-soal untuk dikerjakan. Dan di dalam e-learning itu juga mereka juga bisa mengakses buku-buku e-book yang akan dipelajari. Jadi mereka tidak harus membawa buku-buku untuk dibawa kemana-mana saja. Nah, di e-learning ini, karena soal yang dikerjakan di e-learning, guru-guru atau pendidik bisa langsung mengoreksi jawaban-jawaban dari peserta didik tersebut. Jadi e-learning ini sangat-sangat membantu pesekolah dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu saja inovasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.